Di suatu malam tepat di warung kopi, ada seorang om-om biasa yang melakukan pertemuan dengan sosok penting bernama Tuan Hoffman, CEO perusahaan farmasi. Om ini mantan pegawai perusahaan tersebut, memiliki dokumen penting berisi data perusahaan, termasuk pelanggaran yang berpotensi menggulingkan perusahaan. Selama 1 bulan sejak dipecat, si Om terus mendapat teror dan intimidasi dari para preman, orang suruhan Tuan Hoffman, sehingga dibuat kesepakatan damai. Si Om harus mengembalikan dokumen ke Tuan Hoffman. Tak lama setelah si Om dan Tuan Hoffman pergi, ada seorang pria bernama John mengikuti si Om dari belakang, memastikan ia pulang selamat. Faktanya, John adalah pihak ketiga yang mengatur pertemuan tadi. John seorang perantara antar dua belah pihak yang ingin membuat kesepakatan damai. Sebagai jaminan, John akan menyimpan informasi atau dokumen penting tersebut. Jika ada pihak melanggar kesepakatan, John punya markas rahasia untuk menyimpan dokumen itu. John melakukan pekerjaan ini karena uang. Si Om dan Tuan Hoffman adalah kliennya, harus membayar sejumlah uang untuk jasa bantuan ini. Yang menarik, John sama sekali belum pernah bertemu kliennya. Ia bekerja dari balik alat komunikasi ketik yang terkirim ke layanan jasa relay. Layanan relay sendiri adalah layanan jasa untuk orang disabilitas, salah satunya tunarunggu atau orang yang punya keterbatasan mendengar dan berbicara. Pengguna disabilitas hanya perlu mengetik apa yang ingin disampaikan dan operator akan membacakannya langsung. Kesepian itulah yang John rasakan. Profesinya butuh konsentrasi, kecerdasan, kewaspadaan, kejelian, dan ketelitian. John dituntut hidup sendiri, tidak mudah percaya orang lain demi menjaga kerahasiaan identitasnya. Satu-satunya tempat yang biasa John kunjungi adalah kelompok curhat berisi orang random yang punya masa lalu buruk seperti mantan pecandu, tukang judi, tukang tipu, dan lain sebagainya. Kebetulan hari itu ada anggota baru bernama Uas, seorang wanita, kapten polisi yang sudah 9 bulan, berhenti minum alkohol dan ingin menjaga keistiqomahannya dengan ikut kelompok sharing ini. Sejenak tinggalkan John, beralih pada seorang wanita bernama Sarah yang mendatangi firma hukum untuk menyewa pengacara agar mau membantu kasusnya. Sama seperti si Om, Sarah adalah mantan pegawai di perusahaan bioteknologi yang berfokus pada bidang pangan. Sarah memiliki dokumen berisi data dan catatan buruk perusahaan yang jika dipublikasikan ke media, maka perusahaan tersebut akan langsung ditutup. Sejak Sarah ketahuan punya dokumennya, pihak perusahaan mengutus beberapa preman yang terus melakukan intimidasi. Seperti yang terjadi baru-baru ini, mobilnya dibakar di parkiran. Kedatangan Sarah ke sini adalah untuk meminta bantuan pengacara agar bisa berdamai dengan perusahaan. Sarah sebenarnya sudah ditawari uang damai agar tutup mulut, tapi ia menolak. Namun setelah mendapat teror dan intimidasi, Sarah pun berubah pikiran dan ingin berdamai dengan perusahaan, tapi butuh seseorang yang jadi penengah atau perantara demi jaminan keselamatannya. Karena kasus semacam ini di luar kapasitasnya, si pengacara menolak membantu Sarah. Namun karena kasihan, si pengacara memberikan nomor telepon orang yang biasa melakukan pekerjaan semacam ini. Sarah cukup sebutkan nama dan nomor identitasnya, maka orang tersebut akan menelepon balik. Orang yang si pengacara maksud adalah sosok si John. Masih di hari yang sama, John mendapat pesan dari Sarah yang menyebutkan nama dan nomor identitas pribadinya. Disinilah kita akan melihat proses bagaimana John melakukan pekerjaannya. Menggunakan nama lengkap dan nomor identitas pribadi yang sudah Sarah berikan, John bisa menyelidiki terlebih dahulu orang yang akan menjadi calon kliennya. Di malam itu juga, John langsung menghubungi Sarah melalui layanan jasa relay. Karena ini baru bagi Sarah, operator menjelaskan bahwa seluruh percakapan ini bersifat rahasia, tidak akan direkam. Tidak ada catatan digital. Komunikasi berlangsung satu arah dengan si operator yang membacakan teks yang dikirim oleh John. Setelah menjelaskan kasus dan keinginannya, Sarah disuruh John untuk membeli HP baru karena kemungkinan besar ponselnya sedang disadap oleh pihak perusahaan. Benar saja, ponsel Sarah ternyata sedang disadap oleh beberapa preman utusan perusahaan. Mereka berhasil melacak alamat penelepon Sarah tanpa tahu. Jika yang berbicara dengan Sarah di telepon, saat ini hanyalah operator yang membaca pesan teks dari John. Diketuai oleh Steve, kelompok ini tidak bisa berbuat banyak
Saat petugas kantor layanan relay menjelaskan bahwa percuma kalian datang ke sini, kami tidak punya catatan panggilan ataupun data yang bisa diperiksa. Sekalipun Steve dan tim menggeledah tempat ini, tidak ada apapun yang bisa mereka geledah. Keesokannya, masih melalui layanan operator relay, John memberitahu Sarah bahwa ia setuju menerimanya sebagai klien. Sarah diharuskan membayar tarif jasa sebesar $50,000 dan mengikuti semua instruksi yang diberikan. Langkah pertama yang John lakukan adalah menyiapkan kertas berisi panduan atau instruksi untuk dikirim pada Sarah. John sangat hati-hati, termasuk tidak meninggalkan sidik jari. John pun mengirimkan kertas instruksi tersebut melalui paket yang dikirim langsung ke kamar apartemen Sarah. Dalam instruksi tersebut, Sarah diharuskan memasukkan uang berikut dengan dokumen asli milik perusahaan. Tak lama Sarah mendapat panggilan dari John yang tentu saja masih melalui layanan operator relay. John menyuruh Sarah untuk melakukan penerbangan keluar kota, membawa serta amplop berisi uang dan dokumennya. Di dalam pesawat, kita melihat seorang pria Muslim yang ternyata itu adalah John yang sedang menyamar. Ketika sudah mendarat di bandara luar kota, John yang masih dalam penyamaran langsung pergi ke petugas barang hilang untuk memberikan tas kosong atas nama Sarah. Tujuannya adalah untuk mengecoh sekaligus memastikan apakah ada orang lain yang sedang mengikutinya. Setelah berganti kostum penyamaran, John dengan cepat menghubungi Sarah untuk jangan hiraukan panggilan petugas barang hilang. Tetap di tempat duduknya dan tunggu perintah selanjutnya. Benar saja, ketika petugas bandara memanggil nama Sarah melalui speaker, muncullah Steve dan timnya yang ternyata terus mengawasi Sarah selama dalam penerbangan. Ketika Steve mendatangi petugas barang hilang, disitulah John bisa langsung mengetahui wajah dari para preman yang selalu mengikuti Sarah, sehingga ia bisa mengambil foto wajah mereka semua. Setelah berhasil mendapatkan wajah para preman, John kembali menghubungi Sarah untuk pergi ke kantor pos yang ada di bandara. Kirim uang dan dokumennya lewat pos sesuai alamat tujuan yang sudah John berikan. Entah polos atau tolol, Sarah membuang kertas resi berisi nomor pelacakan ke tong sampah sehingga anak buah Steve bisa langsung mengambilnya. Untungnya John masih ada di sana melakukan pengawasan sehingga tidak bisa mengambil langkah antisipasi untuk mencegah para preman mendapatkan dokumen tersebut. Beberapa hari berlalu, tepat saat paketnya sudah tiba, Steve mengirim salah satu anak buahnya bernama Yuli untuk mengambil paket itu di kantor pos. Tapi setelah petugas memeriksanya, paket yang dimaksud ternyata tidak ada karena si penerima sudah mengganti alamatnya dengan alamat tujuan yang baru. Ya, John sebagai penerima paket, rupanya sudah mengganti alamat tujuannya, sehingga ia bisa dengan santai mengambil paket tersebut tanpa khawatir diawasi oleh Steve dan anak buahnya. Setelah menerima paketnya, berisi uang pembayaran sebesar $50,000 dan dokumen penting asli milik perusahaan pangan, kini giliran John harus membuat kesepakatan dengan pihak perusahaan lewat Steve dan anak buahnya. Maka dari itu, John pun meletakkan ponsel di atas mobil van mereka agar bisa berkomunikasi secara langsung. Masih melalui layanan operator relay, John memberitahu bahwa saat ini dirinya sudah memegang dokumen asli milik perusahaan pangan yang jika Steve tidak mau bekerja sama, John akan mempublikasikannya ke media. John menjelaskan perannya sebagai perantara yang hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak antara Sarah dan perusahaan pangan. John akan mengatur pertemuan antara Sarah dan pemilik perusahaan. Dalam pertemuan nanti, Sarah akan mengembalikan salinan dokumennya langsung kepada sang pemilik, persis seperti adegan awal, di mana CEO mengembalikan dokumen kepada Tuan Hoffman, sang pemilik perusahaan farmasi. Karena John sudah memegang dokumen asli tersebut, maka salah satu pihak tidak akan ada yang berani macam-macam. Jikalaupun ada yang melanggar kesepakatan, maka John memiliki bukti kuat untuk menjatuhkan salah satunya. Sama seperti Sarah, Steve dan majikannya wajib melakukan pembayaran sebagai uang tarif dari jasa yang John berikan. Karena secara teknis, kedua belah pihak adalah sama-sama kliennya. Berbeda sedikit dengan Sarah, Steve, dan sang majikan diharuskan melakukan pembayaran sebesar $500,000, yang mana nominal tersebut disesuaikan dengan kemampuan pihak masing-masing. Satu lagi, John meminta Steve untuk berhenti mengikuti Sarah, termasuk menyadap teleponnya, dengan alasan untuk demi kenyamanan kedua belah pihak. Selesai dengan itu,
John langsung pergi ke markas rahasianya untuk memfotokopi dokumen tersebut. John akan mengirimnya langsung kepada sang pemilik perusahaan alias majikannya Steve untuk membuktikan bahwa ia benar-benar memegang dokumen asli milik perusahaan. Keesokan paginya, Steve dan tim terlihat menyiapkan koper berisi uang $500,000, lengkap dengan alat pelacak yang baterainya mampu bertahan sampai 5 hari. John meminta uang itu dikirim lewat jalur ekspedisi, sesuai dengan alamat yang diberikan. Setelah paket berisi uangnya sudah dikirim, Steve langsung memberikan nomor pelacakannya kepada John. John langsung mengeceknya di internet. Benar paketnya sudah dikirim. John buru-buru pergi ke kantor ekspedisi terdekat dengan menyamar sebagai pengusaha, sehingga ia meminta petugas untuk mengganti alamat tujuan dengan yang baru, untuk mengecoh Steve dan anak buahnya. Setelah semua persiapan selesai, kini tinggal menunggu waktu pertemuan yang akan dilakukan beberapa hari lagi. Tak lama Sarah kembali menghubungi John untuk menanyakan apakah sudah aman apabila dirinya pergi keluar untuk sekedar ngopi dan jalan-jalan, karena sejak Steve dan anak buah premannya melakukan intimidasi, Sarah sudah jarang sekali keluar rumah karena ditakut diapa-apain oleh mereka. Setelah John memberikan izin dan menjamin keamanannya, Sarah pun langsung keluar untuk ngopi dan jalan-jalan. Entah sudah naksir atau ada perasaan yang lebih kepada kliennya, John diam-diam mengawasi Sarah dari kejauhan. Yang sebenarnya, hal ini tidak termasuk dalam kontrak pekerjaannya. Suatu hari John akhirnya menyadari satu hal, bahwa Sarah adalah sosok yang kesepian, sama seperti dirinya. Perlahan tapi pasti, John mulai melanggar aturan pekerjaannya sendiri. Dengan menaruh rasa pada kliennya, hal itu dibuktikan ketika John menelepon Sarah langsung dari ponsel pribadinya, hanya untuk menanyakan bagaimana kabarnya. Berpura-pura sebagai operator, John mulai tenggelam dalam obrolan pribadi di luar dari topik pekerjaan. Untungnya John sudah tahu batasannya dengan tidak melakukan panggilan lebih dari 10 menit, sehingga ketika Steve sedang menyadap dan melacak nomor teleponnya, John buru-buru mematikan ponselnya tepat waktu. 3 hari menjelang pertemuan, John mendapat panggilan dari Steve yang memberitahu kalau bosnya sudah menerima salinan dokumen yang dikirim John. Masalahnya, dokumen tersebut seharusnya ada 327 halaman, sedangkan dokumen yang John kirim hanya ada 311 halaman, kurang 16 halaman lagi. John dengan cepat memeriksa dokumen asli di markas rahasianya. Dan benar, itu hanya ada 311 halaman. John pun langsung menelepon Sarah untuk menanyakan hal ini, dan Sarah mengaku hanya mengirim 311 halaman karena mengira jika sisanya tidak penting dan tidak akan jadi masalah. Karena waktu pertemuan sudah mepet, tidak ada waktu untuk mengirim sisanya melalui pos, alhasil John harus menyamar menjadi petugas keamanan untuk mensurvei lokasi sebuah kios di pinggir jalan. Sarah diminta untuk pergi ke kios tersebut dan letakkan sisa dokumennya di antara tumpukan koran. Faktanya, apa yang John lakukan saat ini sudah di luar dari kewajiban pekerjaannya yang hanya sebagai perantara. Ya, sampai nekat melakukan ini demi Sarah karena sekali lagi, John sudah menaruh rasa yang berlebih kepada kliennya. Ingat, cinta terkadang membuat seseorang menjadi buta dan lupa diri, sampai-sampai si John mengambil resiko yang tidak perlu seperti ini. Entah bagaimana Steve bisa tahu akan rencana ini, ia dan anak buahnya terlihat sudah berada di lokasi, mengawasi Sarah yang sedang meletakkan sisa dokumennya. Tak lama setelah Sarah pergi, John yang belum menyadari keberadaan Steve CS pun langsung mengambilnya begitu saja. Namun saat korannya dibuka, ternyata sisa dokumennya tidak ada di sana, sehingga ia dengan cepat menghubungi Sarah untuk menanyakannya. Sarah lagi-lagi melakukan kesalahan dengan meletakkan sisa dokumennya di tumpukan koran sebelah kiri yang seharusnya di sebelah kanan, sehingga mau tidak mau, John harus memutar otak untuk kembali ke kios tersebut. Sadar jika Steve CS ada di sana, John pun membayar seorang tunawisma untuk melakukannya dan berhasil mendapatkan sisa dokumen itu, tapi Steve CS juga berhasil mendapatkan sedikit wajah Steve yang terekam kamera pengintai, dan ini semua gara-gara si Sarah. Karena wajahnya tidak lengkap dan kurang jelas, akan cukup sulit untuk Steve CS mengungkap identitas aslinya. Karena Sarah sudah terlalu banyak melakukan kesalahan yang nyaris membuatnya ketahuan,
John pun sedikit ngambek dan berencana untuk menghentikan kontrak kerjasamanya. Butuh orang lain untuk curhat tentang masalah ini. John pun mendatangi kelompok curhatnya dan mulai menceritakan tentang keresahannya tanpa menyebutkan secara detail siapa dan apa masalahnya. Intinya John curhat tentang Sarah, sosok yang ia sukai tapi juga bikin pusing. John sangat peduli pada Sarah dan ingin membantunya lepas dari masalah, tapi di saat yang sama, John juga harus melanggar beberapa kode etik pekerjaannya. Akibat ulah Sarah itu sendiri. Itu membuat John jadi bingung harus lanjut atau tidak karena sepengetahuannya, wanita selalu jadi sumber masalah utama yang membuat seorang lelaki menangis dan patah hati. Karena ini adalah kali pertama John berbicara di kelompok, salah satu anggota yaitu Uas pun sangat bangga dan mengapresiasi hal tersebut. Meski Uas punya jabatan penting di kepolisian, yaitu pangkat kapten, Uas sama sekali tidak sombong dan mau memeluk John dengan penuh ketulusan. Setelah mendapatkan sedikit ketenangan seusai curhat, John akhirnya memutuskan untuk melanjutkan membantu Sarah. Satu hari menjelang hari pertemuan, John memberitahu Sarah dan Steve terkait lokasi dan waktu pertemuan, yaitu di sebuah warung kopi yang terletak di tempat umum. Tibalah hari pertemuan, 3 jam menunggu, John tak kunjung melihat kemunculan Sarah ataupun Steve yang seharusnya sudah datang tepat waktu 1 jam yang lalu. Saat ditelepon, Sarah mengaku akan melakukan pertemuan di tempat lain. Hal itu Sarah lakukan dengan alasan, demi untuk melindungi John, karena ternyata Steve CS sudah berhasil melacak wajah John dan sudah tahu identitas pribadinya. Sadar jika ini adalah jebakan yang dibuat oleh Steve, John pun buru-buru pergi ke lokasi untuk mencegah. Sarah menemui Steve dan komplotannya bertempat di dalam gedung teater. John berhasil menemukan Sarah dan Steve CS yang masih belum ketemuan. Disinilah kita akan melihat betapa cinta itu bisa merubah seseorang menjadi sangat nekat dan berbuat hal yang di luar akal sehat ketika John membunyikan alarm teater demi hanya untuk menyelamatkan Sarah pergi dari tempat tersebut. Setelah aman dan berada di mobil taksi, Sarah cukup terkejut melihat sosok si John yang sejauh ini masih mau membantunya. Sarah penasaran kenapa si John mau membantunya, sampai-sampai menyiapkan KTP baru untuk Sarah bisa pergi ke luar kota, di mana John menjawab bahwa pada awalnya ia punya rasa lebih kepada Sarah, tapi setelah dipikir-pikir lagi, rasa itu seharusnya tidak boleh ada. Dan apa yang John lakukan sekarang adalah real kepedulian, tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Sarah sempat mengajak John untuk pergi bersamanya, namun dengan semua yang sudah terjadi, John menyadari satu hal bahwa Sarah hanya akan menjadi beban yang harus terus membuatnya kerepotan. Setelah memastikan Sarah pergi menggunakan kereta api, John pun pergi ke restoran untuk menghubungi Steve, memberitahunya kalau Sarah sudah aman dan pergi keluar kota dengan identitas barunya. Otomatis pekerjaannya sudah selesai dan terima kasih untuk uang $500,000. Baru saja makan, John tiba-tiba mendapat telepon dari Sarah yang mengaku sedang disandera oleh Steve dan anak buahnya, yang ternyata Sarah membandel dengan menggunakan ponsel lain yang mudah untuk dilacak, sehingga ponsel pun diambil alih oleh Steve, yang mengancam akan menyakiti Sarah apabila John tidak segera mengembalikan dokumen aslinya. Steve juga memaksa John untuk menunjukkan di mana markas rahasia tempat dokumen itu disimpan, untuk memastikan John tidak menyimpan salinan fotokopiannya. Bingung, itulah yang John rasakan sekarang. John pun akhirnya meminta bantuan US, si kapten polisi yang ada di kelompok curhatnya. Namun karena ini masih dini hari, US tidak menjawab panggilan maupun pesan teks yang John kirimkan. Pada akhirnya John pun setuju untuk menemui Steve dan komplotannya, yang ketika mereka sudah bertemu tiba-tiba berlokasi di dalam mobil van. Steve mengancam akan menembak Sarah apabila John tidak segera memberitahu lokasi markas rahasianya. Sehingga tak punya pilihan lain, John pun memberikan apa yang dia mau, dan berkat supir yang mendadak belok, John pun mendapat kesempatan untuk melakukan perlawanan, yang ketika sedikit lagi ia bisa menang tiba-tiba. Sarah tiba-tiba menyetrum John dari belakang karena ternyata Sarah adalah masih bagian dari komplotan preman ini. Plot twist yang sangat membagongkan. Masalah ini masih berkaitan dengan dokumen perusahaan farmasi milik Tuan Hoffman yang muncul di adegan awal. Sarah, Steve, dan komplotannya adalah orang suruhan Tuan Hoffman yang sengaja disewa untuk mendapatkan dokumen asli tersebut.
Akting Sarah benar-benar berhasil membuat John percaya jika ia adalah seorang klien sekaligus wanita malang yang butuh pertolongan, bahkan sempat membuat John jatuh hati sampai-sampai nekat mengambil resiko seperti ini. Sesampainya di markas rahasia, John dipaksa untuk membuka pintu masuk yang dikunci dengan password dan sidik jari, yang tanpa sepengetahuan mereka semua, John diam-diam mengaktifkan sistem keamanan yang dirancang khusus untuk situasi seperti ini, sehingga terjadilah adegan kejar-kejaran ala Hollywood dengan John yang seperti belut, sulit ditangkap sampai akhirnya John dan Sarah pun saling berhadap-hadapan dengan pistol di tangan. John perlahan menurunkan pistolnya, mempersilahkan Sarah untuk menembaknya, namun ternyata Sarah sepertinya memiliki perasaan yang sama kepada John, yang hal itu bisa dilihat dari matanya yang mulai berkaca-kaca. Dan WAS dan pasukan pun muncul sesuai pesan teks yang sebelumnya sudah John kirim. Tidak seperti aparat di film-film konvensional pada umumnya, WAS datang tepat waktu dan menangkap mereka semua sampai mati kutu. Beberapa hari setelah John dinyatakan tidak bersalah, ia pun pergi ke kantor pos untuk mengambil paket berisi uang $500,000 yang di dalamnya terdapat alat pelacak yang baterainya sudah mati. John mengambil sebagiannya, sebagian lagi ia kirim ke alamat kantor layanan relay sebagai hadiah bagi para operator yang ada di sana. Sehingga bisa disimpulkan, John memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Saat sedang naik kereta itulah, John sempat was-was ketika ada seorang penumpang yang seolah mengawasinya, yang ternyata tak lama John pun mendapat berita tentang perusahaan farmasi milik Tuan Hoffman yang ditutup karena terbukti melakukan pelanggaran. Dengan kata lain, tidak akan ada orang lain lagi yang mengganggu. John bisa menikmati kehidupan barunya dengan tenang dan damai. Tamat. Ending yang cukup memuaskan. Sedikit membahas tentang sosok Sarah di sepanjang film. Sekarang cukup masuk akal. Kenapa Sarah sering sekali melakukan kesalahan dalam menjalankan perintah, seperti membuang resi atau catatan yang bisa dilacak ke tong sampah, mengirim jumlah halaman dokumen yang salah, meletakkan sisa dokumen di kios yang salah, dan lain sebagainya. Itu semua sengaja ia lakukan dan direncanakan demi untuk mengungkap siapa sosok di balik sang perantara. Pada akhirnya, tidak bisa dipungkiri, semua yang menimpa John adalah akibat dari ulahnya sendiri yang menaruh perasaan dalam pekerjaan. Seharusnya pekerjaan itu diletakkan hanya di dalam pikiran, bukan di dalam hati. Hati-hati hanya untuk Tuhan dan tidak bisa diisi oleh siapapun dan apapun di dunia ini. Ingat, wanita terkadang bisa menjadi beban, maka dari itu, jangan menaruh rasa yang berlebihan.